Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami memperingatkan kembali salah satu dari tata tertib Jumat. Bila Bapak Khatib naik di atas mimbar, selanjutnya beliau menyampaikan khutbahnya, tidak seorang pun berkenankan berkata-kata atau bersikap tidak sopan atau sia-sia. Ingatlah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lagha fala jum'atalah." Barang siapa yang berbuat sia-sia baik karena berkata-kata ataupun perbuatan sia-sia lainnya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala Jumatnya. Karena itu, marilah kita bersama-sama dengan tenang mendengarkan dan memperhatikan khutbah ini. Semoga kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Kembali khatib memperingatkan kepada diri pribadi khatib sendiri dan kaum muslimin untuk mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dengan sepenuh-penuh keyakinan bahwa kita berkeyakinan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memelihara kita kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan rezeki kepada kita kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang mendatangkan penyakit dan obatnya kecuali Allah. Tidak ada kekuatan dan kemampuan yang kita miliki kecuali kemampuan dan kemauan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berazam dalam diri dan hati kita masing-masing, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian senantiasa pula kita perbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam kehidupan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan keimanan dan ketakwaan yang selalu kita perbaharui itu, kita menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang beruntung. Tidak hanya keberuntungan kehidupan dunia, wabil lebih lagi nanti kehidupan di akhirat kelak yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Berdasarkan informasi yang kita dengar melalui media massa dan media sosial, syarat untuk pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah suci saat ini semakin longgar. Ada banyak kemudahan yang diputuskan oleh kerajaan Arab Saudi agar para jamaah kaum muslimin dari seluruh dunia bisa beribadah lebih tenang tanpa memikirkan lagi syarat-syarat yang dulunya agak menyusahkan para jamaah untuk bisa melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Di antara kelonggaran tersebut misalnya adalah bisa diperpanjang masa berlakunya yang dulu 30 hari sekarang menjadi 90 hari. Bisa digunakan untuk mengunjungi seluruh wilayah kerajaan Arab Saudi, tidak terbatas hanya pada kota Mekah dan Madinah saja, dan proses penerbitan visa saat ini bisa lebih cepat dari sebelumnya.
Begitupun pula dengan tidak ada lagi syarat-syarat yang mengikat soal kesehatan bagi jamaah, termasuk pembebasan syarat vaksin bagi jamaah tidak lagi dipersyaratkan, serta penghapusan syarat usia jamaah. Artinya semua usia bisa melaksanakan ibadah dalam rangka melepaskan kerinduan untuk beribadah di tanah suci dan haram tersebut. Mudah-mudahan informasi semua itu benar adanya, hadirin. Dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut, semoga kita dapat mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Jika ada kecukupan untuk berangkat umroh atau berangkat haji pada waktunya, maka lakukanlah. Paling tidak minimal yang belum berkecukupan, niatkan saja terlebih dahulu. Semoga Allah mempermudah niat itu untuk bisa melangkahkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jamaah Jumat rahimakumullah, hukum mengerjakan umroh adalah wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup. Sebagaimana haji, hanya saja jika seseorang menunaikan haji namatu atau qiron, maka di dalamnya sudah termasuk ada ibadah umroh. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, semua ibadah harus untuk kita memperhatikan niatnya terlebih dahulu, agar ibadah yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Hadirin, tentang umrah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakan, kata Allah, haji dan umrah hanya karena Allah. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-196. Hadirin, tentunya setelah mengetahui hukum wajibnya umrah sekali seumur hidup dan niat umrahnya hanya karena Allah, perlu pula kita untuk mengetahui keutamaan ibadah ini. Dengan kita tidak sekedar menggugurkan kewajiban saja, dan anjuran berangkat umroh tidak hanya sekali seumur hidup saja bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Hadirin, di antara keutamaan ibadah umroh itu yang pertama adalah penghapus dosa antara umroh yang satu dengan umrah berikutnya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu ilal umrah kaffaratu lima bainahuma wal hajju al-mabrur laisa lahu jazaan illal jannah." Antara umroh yang satu dan umrah berikutnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan di sisi Allah kecuali surganya Allah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Sementara yang kedua, umroh itu adalah jihad, sebagaimana haji juga jihad. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, alan nisa jihadun?" Qala na'am alaihinna jihadun la qitalim fi al-hajj wal umrah. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?" Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjawab, "Iya," kata Rasul, "dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu kerjakan haji dan umrah." Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 2901. Jamaah Jumat rahimakumullah, dengan umroh kita bisa melihat langsung Ka'bah sebagai kiblat yang setiap hari kita menghadapnya, merasakan betapa nikmatnya melakukan tawaf, berdoa di tempat-tempat mustajab, sa'i dan umroh di antara sa'i di antara Safa dan Marwah, kemudian melakukan cukur rambut yang bukan hanya sekedar cukur, tetapi bercukur rambut ketika selesai daripada melaksanakan sa'i menjadi pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita bisa menyaksikan langsung kota Mekah, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat awal beliau berdakwah. Selanjutnya kita juga berkesempatan berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, memberi salam langsung dan bersalawat langsung di dekat kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta dengan melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji. Serta dengan begitu kita bisa menyaksikan saksi
saksi sejarah umat Islam dari asal sumbernya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bermohon dan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menginjakkan kaki kita di tanah haram dan Allah tidak akan mencabut nyawa kita sebelum kita bisa berziarah ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karrim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala asyrafil ibadik Sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imnatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waradallahu ma'anil khulafa'ur rasidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa am baqiyati was sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil المتقين إماما. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغنا لروح سيدنا ونبينا محمد من السلام. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة واليمن ببركة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.